Halo, selamat malam. Jumpa lagi di IPA Valley Talks episode 26. Sayangan biasa di Jumat malam berfaedah bersama IPA Valley. Malam ini kita akan bicara tentang mandiri pangan nanti bersama Mas IG Kristiadi. Nanti bisa kenalan sendiri. IG Kristiadi sebenarnya nama panggilan, nama yang nama beken lah gitu. Nanti bisa nanya sendiri nama aslinya siapa. Untuk itu saya panggilkan dulu Mas IG. Halo malam Mas IG. Halo Pak Presiden. Terdengar suara saya? Ya, jelas. Oh jelas. Mm-mm. Gimana? Sehat Mas? Sehat. Sehat. Yang penting sehat. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang mandiri pangan malam ini bersama Mas IG. Mari sebelum memulainya kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Waduh, ku brengosnya ranguati ya Mas mulai. Jadi kita manggilnya apa nih? Mas IG, Mas Kris, Mas Mul, apa Mas siapa? Melati aja. Jadi nama aslinya Ignatius Kristanto Muladi. Kemudian supaya keren dinamain jadi IG Kristiadi. Sebenarnya Kristiadi dari Kristanto Muladi. IG-nya itu Ignatius ya. Oke Mas. Nah kan kita dengar-dengar ini kan ada komunitas baru namanya PMP nih Mas ya. 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 Kita malam ini mau bahas itu, tapi sebelumnya silahkan Mas Muladi perkenalkan dirinya nih siapa sebenarnya Mas Muladi. Saya temannya Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden kesempatannya. Jadi sebenarnya saya sudah posting ini di grup PMP karena kalau bicara sejarahnya Pak Vali Mandiri Pangan, saya sendiri juga agak ada yang kelewat gitu. Jadi saya coba cari-cari dulu yang bikin grup, terus saya ingat itu udah nyemplung aja gitu, udah nyemplung di grup itu. Kemudian waktu itu dalam rangka COVID, diajakin sama Mas Latu dan Mbak Eda untuk bikin kegiatan mempromosikan tentang pangan dari rumah. Ya itu nyambung sih ke konteks ketahanan pangan karena prinsipnya ketahanan pangan kan apa ya? Ya kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pangan. Prinsip dasarnya ya sesederhana itu saya kira. Kalau definisi teknisnya gampang lah, googling juga pasti dapat banyak gitu. Tapi kata kuncinya menurut saya sih kelentingan ya, resilience lah. Artinya bahwa kita mampu memenuhi kebutuhan pangan kita dalam kondisi apapun gitu, termasuk misalnya ketika kayak pandemi kemarin, ketika jalur distribusi pangan
terhambat, terutama untuk kita yang di urban. Biasanya kita sangat tergantung tuh pada distribusi. Nah, ketika kemudian itu terhenti karena bencana misalnya, dan kita tidak punya alternatif lain, berarti kita tidak mampu bertahan gitu misalnya. Nah, salah satu caranya ya memproduksi pangan sendiri. Kira-kira begitulah. Kok, Yang gimana Pak Pres? kok pinter banget Mas Muladi ini lulusan mana sih sebenarnya? Kuliahnya apa gitu? Nah, ini ada Mas Koco nih, udah join nih Mas Koco. Itu jauh lebih jago dari saya itu kalau bicara ketahanan pangan gitu. Terus Ya. ada Nyah Eda udah masuk belum nih Mbak Eda? Ya. Itu juga apa? Punya komunitas Laudato Si, itu sangat terkait sebenarnya juga dengan ketahanan pangan gitu. Ya. Kalau dulu nih saya kenalnya Mas Mul nih sering memproklamirkan sebagai petani malas gitu ya. Iya. Kenapa tuh Mas kok petani malas? Karena saya nggak rajin mupuk gitu, nggak rajin nyemprot pestisida gitu. Kalau petani yang rajin itu hampir seminggu sekali, itu paling jelek ya. Kadang 3 hari sekali itu harus nyemprot pestisida untuk komoditas yang ditanam gitu. Nah, sementara karena saya males ya, saya nggak pernah pakai pestisida gitu. Mupuk pun saya nggak pernah make gitu. Ya selain males juga miskin ya, jadi nggak punya uang buat beli pupuk. Gitu. Itu udah mulai ada pertanyaan tuh. Tadi berarti harus punya lahan ya Mas kalau harus mencukupi kebutuhan pangan itu. eh iya, eh pasti gitu, dan apa harus punya apa kemampuan juga untuk teknik budidaya begitu ya, prinsip kasarnya. Artinya punya lahan itu kemudian tidak harus hak milik juga. Misalnya yang sekarang ini saya bangun misalnya dengan konsumen saya, awalnya itu produk yang saya jual hanya alpukat gitu ya. Tapi kemudian ketika saya panen daun kelor, daun katu, atau sayur yang lain, juga buah yang lain, kemudian saya tawarkan gitu, ternyata diterima juga gitu. Nah, yang sedang saya coba garap sekarang adalah eh, kebutuhan pangannya apa, misalnya termasuk beras, sayur yang lain, bumbu, apapun itu, kemudian saya yang menanamkan gitu, yang eh, memproduksi, merawat, kemudian konsumen saya itu udah yang nanti akan jadi pembeli. Jadi kayak kasarnya dia kayak mengontrak saya untuk membudidaya, mensuplai, memenuhi kebutuhan pangannya. Tetapi Jadi Mas Mul joki gitu ya. iyalah kulinya lah ya yang nanami. Itu sebenarnya juga menjawab ini ya, artinya kadang petani itu nanam cabai gitu misalnya 2000 meter dia tanamin cabai semua, tapi setelah panen harga jatuh atau kesulitan menjual begitu. Nah, ketika yang saya lakukan adalah saya coba dalam lahan 1000 meter saya tanam macam-macam gitu, dan saya sudah kayak punya buyer gitu, bahwa yang akan beli itu saya sudah tahu siapa gitu, karena saya menanam itu ya nanti memang untuk menyediakan ke
konsumen saya gitu. Ada beberapa komoditas misalnya kayak selada atau sawi atau bayam cabut itu yang memang saya nggak apa saya nggak bisa penuhin gitu karena lahan saya memang tidak memungkinkan untuk itu yang ada sekarang. Jadi ada ya akhirnya kesepakatan gitu dengan yang akan beli. Apa yang bisa saya tanam, apa yang ingin mereka konsumsi gitu. Tapi bahwa kebutuhan pangan mereka itu saya yang akan memenuhi. Artinya itu untuk menjawab tadi pertanyaan apakah harus butuh apa? Butuh lahan ya harus butuh lahan. Pangan tanpa lahan ya sangat terbatas ya, artinya oke lah sekarang kita punya teknologi kayak hidroponik, menanam di dalam laut dan banyak lagi, tetapi ya masih banyak juga keterbatasannya sehingga kita harus tetap butuh lahan gitu. Kasarannya kalaupun kita punya membangun rumah atau memiliki rumah ya kita harus rela berbagi ruang gitu, entah itu di dindingnya, entah itu di atapnya, entah sebagian halaman belakang dan lain sebagainya untuk menjamin kebutuhan pangan atau setidak-tidaknya lumbung lah ketika ada kondisi emergensi tertentu kemudian kita bisa memanfaatkannya. Seperti kalau nggak salah Pak Presiden dulu juga pernah tuh sharing bahwa di belakang rumah itu masih bisa nanam ketela, nanam pisang gitu ya. Beberapa tanaman pangan yang ya bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika terjadi emergensi. Sedikit cerita Pak Presiden, dulu saya zaman flu burung merebak itu saya kebetulan punya tim yang surveillance di burung liar. Nah, waktu itu kami diberi pelatihan ketika nanti ada kasus, misalnya ada tim yang terpapar begitu, kemudian kami harus mengisolasi diri. Itu salah satu box yang selalu dibawa oleh tim itu adalah oleh teman-teman yang di lapangan itu ya kebutuhan pangan. Tim harus siap survive paling tidak 3 hari. Ya di situ ada mie instan, ada roti, itu selalu kami bawa. Jadi ketika nanti tim ada yang terpapar langsung diisolasi selama 3 hari itu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan pangannya gitu. Kenapa 3 hari? Karena bantuan paling lama untuk bisa sampai ke teman-teman, misalnya mensupport pangan dan lain sebagainya ketika mereka harus mengisolasi diri itu paling lama kita asumsikan 3 hari. Dan itu kita simulasikan juga gitu. Jadi memang ya apa ya, bencana itu entah kapan mungkin akan terjadi dan salah satu hal yang harus kita siapkan adalah pangan. Kalau orang-orang di desa dulu hampir pasti punya lumbung gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang misalnya di desa juga udah nggak ada lumbung. Di desa saya misalnya udah nggak ada lumbung padi gitu. Apalagi kalau kita bicara di kota-kota gitu. Banyak tikus mungkin. Eh Kalau saya lihat gini, karena orang zaman ini orang mungkin sudah merasa safe ya, mudah gitu mendapatkan kebutuhan pangan kayak. Tapi sebenarnya pandemi kemarin cukup memberi peringatan buat kita bahwa bisa aja ada panic buying ketika ada bencana, kemudian supermarket itu kosong kehabisan bahan pangan. Ya ada orang-orang yang akhirnya memang bisa justru jadi kelaparan gitu ketika terjadi bencana. Ketika tidak menyiapkan dengan cadangan pangan untuk dirinya sendiri gitu.
Oke Mas Gitu Bro, Pak Pren. tadi ini Mas Koco nanya ini karena Mas Muladi asik juga sudah punya konsumennya tersendiri. Gimana caranya tuh menjaring, kemudian bisa langsung punya konsumennya, bisa kayak kut-kut dikontrak sama konsumennya untuk nanam tuh gimana caranya? Promosi kah atau memang karena ketenaran ini petani malas tapi menghasilkan alpukat yang jos atau gimana? Iya, sebenarnya itu juga awalnya accident ya. Kalau sekarang pun apa yang sudah eh, clear pesan ke saya itu baru sekitar 3 orang gitu. Makanya saya bilang tadi apa inisiasi gitu. Saya baru memulai itu gitu untuk mengembangkan itu. Kalau proses awalnya ya sebenarnya dari jualan, Mas. Jadi setiap 2 minggu sekali dulu ya sebelum sebelum pandemi. Setelah pandemi ini kita baru jalan mungkin ada kalau 3 bulan inilah gitu ya. Setiap 2 minggu sekali saya dan temen itu buka lapak. Jadi di Semarang ini ada komunitas namanya Pasar Sehat Semarang. Nah kita buka lapak di situ. Komoditas utama saya memang alpukat, pisang gitu. Kadang kalau ada yang lain ya saya bawa juga gitu kayak daun katu, kelor, daun ginseng kadang. Terus kemarin markisa, sirsat, ya apa yang sedang bisa dipanen saya bawa gitu. Nah, ya dari situ kemudian ngobrol gitu dengan pelanggan yang memang sudah jadi langganan dan kemudian apa kita kalau kalau misalnya kebutuhan pangannya itu kita apa yang suplai gimana gitu karena sebenarnya sih karena sudah ini ya seide dengan konsumennya itu bahwa eh, cara budidaya gitu cara cara budidaya saya yang menurut mereka beda gitu beda dalam artian eh, kalau saya membranding diri saya itu sudah nggak organik lagi tapi kita sudah beyond organik gitu artinya eh, saya apa, kegiatan utama saya sebenarnya menyuburkan tanah masalah hasil itu ya ketika saya garap tanahnya udah baik ya nanti hasilnya juga akan baik. Eh, ya karena kesamaan ide saja sih menurut saya ininya ya kliknya. Nah eh, yang sekarang sedang saya lakukan sih memang khususnya untuk beras. Untuk beras saya belum punya lahan sendiri, masih mengincar tapi yang punya belum melepaskannya. Jadi belum saya garap sendiri tapi ada teman lain yang menyuplai beras dan saya sampaikan juga ke konsumennya ini kalau berasnya yang kita ambilin dari temen ini gimana gitu ya seperti itu kalau prosesnya sebenarnya nyaris tanpa desain ya karena sering ngobrol dengan konsumen gitu jualan ketemu langsung sama yang beli gitu ya terus ngobrol-ngobrol dan klik aja. Berarti kalau saya lihat di situ juga ada peran komunitas ya Mas dalam Iya, memperkembangkan. Jadi betul. sejauh mana sih peran komunitas? Eh, yang pasti mereka di PSS ini ada kayak apa ya kayak manajemennya yang mereka mempromot kegiatan itu. Jadi kami ya datang dan jualan gitu dan di komunitas ini juga eh, tidak yang boleh jualan itu produsen atau petani langsung dan atau tangan pertama. Jadi
kayak misalnya saya nyetor ke teman saya yang jualan itu boleh. Tapi kalau teman saya itu beli dari pengepul, kemudian dijual di situ, itu nggak boleh. Jadi rantainya itu memang sengaja dibuat sependek mungkin gitu. Tapi memang yang diharapkan utamanya kalau yang jualan itu adalah petaninya langsung yang jualan, kayak saya misalnya jualan sendiri begitu. Di situ itu salah satu yang diharapkan di komunitas itu, di Pasar Sehat Semarang itu. Dan komunitas ini juga belum besar sebenarnya sekarang. Kemudian yang petani itu baru saya, kebetulan belum ada temen yang lain gitu. Yang lain itu lebih banyak produsennya itu kayak makanan olahan, jadi jualan makanan mateng, jus, bubur gitu-gitu. Yang terus ada satu lagi itu dia membeli dari petani. Komoditasnya memang macam-macam sekali, sangat lengkap, karena dia membeli dari petani kemudian dia jual di situ gitu. Kalau nggak salah itu nggak nyampe 15 orang yang jualan sampai saat ini di komunitas itu. Dan perputaran uangnya juga sebenarnya tidak besar banget, karena kasnya itu paling hanya sekitar 1 jutaan setiap 2 minggu itu. Jadi kan yang jualan itu kayak urunan gitu untuk kas gitu, nggak besar juga. Tapi saya melihat di situ peluang saya ketemu dengan konsumen untuk ya memenuhi kebutuhan gitu, kebutuhan mereka apa, kayak kemudian mendapat testimoni tentang produk kita gitu ya. Memang harus ketemu langsung sih untuk tahu. Akhirnya saya tahu orang lebih suka katu daripada daun kelor misalnya. Nah dari situ terus, oh ya berarti saya lebih baik nanam banyak katu daripada kelor misalnya, yang gitu-gitulah. Mungkin konsumennya itu sedang menyusui kali itu, dia mencari daun katu. Itu Iya, siap. memang. Itu Memang Mas Samson dari Semarang siap jadi konsumen tuh. Dia mau dia di mana Mas katanya itu Pasar Sehat? di ini Ismen Cafe Jalan Ahmad Yani. Kalau nggak di Ismen itu jadi sekarang 2 minggu sekali di Ismen, 2 minggu sekali di jalan apa itu ya, kafe di saya malah lupa nama kafenya, di deket-deket. Inilah Mas, ini aja browsing Pasar Sehat Semarang gitu pasti ada deh di Google. Silakan Mas Samson tuh. Datang Mas, nanti kontak aja nanti ini jadian ketemuan. Karena akhir-akhir ini yang jualan teman saya Mbak. Tanya aja Elisa Organik gitu. Itu kalau bawa alpukat pasti alpukat saya. Saya akhir-akhir ini kalau hari Minggu masih harus, jadi jarang bisa datang gitu. Oke, kemudian tadi saya menarik itu adalah beyond organik gitu, menciptakan branding beyond organik gitu. Organik aja udah gampang-gampang sulit ini, bisa beyond organik tuh, menciptakan ini sendiri beyond organik tuh gimana? Sebenarnya itu saya ikut-ikutan juga gitu. Jadi kalau teman-teman yang bergerak di food forest gitu, hutan pangan, itu pasti tagline-nya itulah gitu, beyond organik. Artinya ketika kita jadi yang kita lakukan itu adalah meniru
struktur di hutan gitu ya. Jadi di hutan tuh kan juga nggak ada yang mupuk, nggak ada yang nyemprot pestisida gitu, tetapi juga tanaman tetap berbuah, bisa memenuhi kebutuhan untuk monyet, untuk burung, untuk satwa yang ada di situ begitu. Nah, eh, ya mungkin karena itu Pak lulusan kehutanan juga, jadi mainannya kayak gitu ya, bikin Jadi apa tanaman pangan. Jadi kita cuman mengganti eh, spesiesnya, tetapi strukturnya, sistemnya itu kita replikasi sistem yang ada di hutan gitu. Jadi kalau makanya saya yang bilang bisa dimakan monyet, bisa dimakan kita juga gitu ya maksudnya. ya itulah kenapa kita ganti apa namanya spesiesnya gitu. Jadi kalau monyet sukanya makan buah fikus beringin, kita nanamnya fikus yang kita impor itu ya, yang fig itu, yang buah fig. Eh, ya kayak gitu. Terus misalnya lutung dia suka pucuk-pucuk daun eh, tanaman yang ada di hutan, nah kita nanamnya kelor gitu. Sama aja, hanya ganti komoditasnya. Ya, jadi yang kita tiru strukturnya. Jadi kalau di kebun saya itu bahkan saya apa nggak sekali dua kali dikomplain sama ibu saya gitu ketika main ke salah satu blok yang saya gitu. Iki kebun kok kayak alas gitu. Artinya memang tampilannya itu seperti hutan, tidak seperti kebun apalagi sawah gitu. Jadi apa ya? Ya grungseng lah ya, mirip hutan Hmm. strukturnya. Ibu saya udah nggak berani masuk ke kebun saya. Oh, gitu. Ya, Oke, kita balik lagi ke itu Mas. Tadi ada hmm. Pavali Mandiri Pangan. Sebenarnya Ya. komunitasnya itu ngomongin apa sih Mas? Apa sih yang ada di sana itu? Isinya Dan siapa sebenarnya, aja gitu. iya. Dan Dan sebenarnya kegiatannya apa? menarik sekali lah kalau di apa Pavali Mandiri Pangan itu, karena kalau kita bicara misalnya apa pola atau sistem produksi pangan di Indonesia gitulah sehebat-hebatnya, itu semua ada juga di Mandiri Pangan. Jadi ada yang ahli hidroponik, ada yang apa eh, bisnis pertanian gitu, kayak Bang Barus itu sangat sangat bisnis pertanian, artinya tanam komoditas, panen, dijual dan berkelanjutan. Ada nggak nih Bang Barus? Nanti bisa cerita gitu. Kemudian Mas Ika Ardi itu dia sangat jago di apa hidroponik. Mas Purnomo juga gitu. Kemudian ada Mbak Eda, itu dia petani jamur, juga penggiat di apa pangan sehat juga gitu. Jadi yang jadi kalau ngobrol ya jadi asik, artinya ada banyak perspektif gitu. Tentang cara memproduksi pangan. Nah, beberapa kegiatan yang kita bikin itu memang lebih ke masih ini ya, memperkenalkan untuk kemandirian pangan. Artinya bagaimana kita bisa mendorong harapannya setidaknya warga Hipavali gitu untuk mulai mencukupi kebutuhan pangannya sendiri gitu, dan eh, juga bisa menularkan keluar pada akhirnya. Kegiatan yang pertama itu kita bikin lomba eh,
mandiri pangan. Ada Mas Latu nggak di sini? Mas Latu pasti bisa cerita lebih konkret ini karena komandannya Mas Latu. Terus yang kedua ini kita bikin lomba foto tentang Rambanan. Jadi itu salah satu cara yang menurut saya paling praktis gitu ya untuk kemudian mengenali pangan atau apa sih yang bisa kita makan gitu. Kadang saya banyak belajar dari Mbak Eda gitu bahwa tanaman yang selama ini kita anggap gulma, oh ternyata itu bisa kita konsumsi gitu. Jadi salah satu cara untuk mandiri pangan juga kemudian apa namanya menganeka-ragamkan jumlah pangan. Jangan sampai kita ketika bicara karbohidrat hanya seolah-olah ngertinya beras gitu, atau seolah-olah ngertinya gandum. Padahal kita punya ubi, punya ketela, punya uwi, punya endro, tales, punya tales, Lompong. lompong. Ya, jadi kan banyak sekali gitu sumber karbohidrat. Apalagi bahkan Mbak Eda itu punya tagline makan rumput gitu. Artinya banyak sekali ternyata jenis-jenis yang selama ini kita anggap gulma tapi ternyata edible gitu dan sangat mungkin itu lebih sehat gitu dibanding pangan yang biasa kita beli di pasar atau di supermarket gitu. Saya pernah panen kangkung yang itu dulu bibitnya saya dapat dari Mas Barus. Itu Mas Barus itu punya apa namanya nanam pepaya di Klaten, kemudian sempat share foto, saya lihat kok kayaknya ada kangkung gitu dan kemudian kangkung itu di tempat Mas Barus hanya diambilin oleh orang merumput gitu untuk pakan kambing dan itu dianggap gulma lah gitu ya. Nah kemudian saya minta dikirimin, kemudian saya sebar aja itu di salah satu kolam saya. Nah ketika panen nggak banyak, panennya belum banyak, waktu itu hanya seikat terus dimasak sendiri sama istri saya dan istri saya bilang kok lebih enak ya gitu. Artinya dibandingkan kangkung yang biasa kami beli di tukang sayur yang lewat gitu, dia bilang lebih enak gitu. Dan ya enak tidak enak itu relatif memang, tapi ya kalau saya bilang ya kangkung yang biasa dibeli itu ya pasti bau NPK lah ya, minimal urea lah gitu ya. Artinya pupuk pasti dipupuk, sementara kangkung yang ini ya dari kolam dan kita nggak mupuk pakai apapun gitu. Ya, nah beberapa rumput itu saya kayak yang pernah saya makan itu dari Mbak Eda itu apa sih namanya ya, odotan atau apa saya lupa. Itu istri saya nggak mau makan, tapi buat saya ya enak-enak aja. Terus ada kuti gitu, itu yang kami berdua oh ini enak gitu. Jadi enak itu memang relatif, tetapi bahwa kita perlu tahu ada banyak sekali jenis yang sebenarnya cukup mudah kita konsumsi gitu. Dan bahkan itu kadang tumbuh dengan sendirinya tanpa kita harus apa ya, harus repot gitu. Nah, Edible ya edible. Tinggal ya kita perlu juga lah merubah gaya hidup ya. Artinya makan, dulu zaman saya di Bogor saya ingat banget tuh makan tuh paling kalau enggak bayam, sawi, kangkung,
kacang panjang sudah gitu. Tapi ketika sudah kesini nanam sendiri, pilihannya jadi lebih banyak gitu. Tapi ternyata nggak semua perut mungkin terbiasa ya. Ini Mbak Yuyung dari Semarang katanya makan nasi jagung malah perutnya sebah. Itu yang salah perutnya atau apa? Eh, perlu latihan. Perlu latihan ya. Jadi ya mungkin awal-awal rasanya aneh, tapi ternyata kata kuncinya pertama bisa dimakan dulu ya. Iya, kata kuncinya Bisa itu dimakan. dulu, bisa dimakan. Karena eh seperti ketika dulu di Jogja gitu ya, ada gempa gitu. eh yang nyelamatin pertama itu rebung. Hmm. Kalau beras itu beberapa orang masih punya. Kebetulan saya fokus di Kulon Progo waktu itu dan dapat cerita itu gitu bahwa eh apa namanya, sayur yang bisa segera didapatkan itu ya rebung, kemudian gori. Ya kalau nggak ada itu ya makan nasi doang gitu. Jadi Jadi sekarang ya memang. sudah Mm-mm. berkembang setelah kenal Mbak Irena Frida ya. Ternyata banyak gulma yang bisa dimakan sekarang. Yes, yes. Ya. Jadi Ya, ternyata jadi nah, kita semakin seperti kambing setelah kenal Mbak Eda nih ya. Jadi, betul betul. tapi ternyata eh, kebutuhan pangan kita bisa kita cukupi ternyata dari pekarangan sendiri ya. Banyak tanaman-tanaman yang selama ini eh, kita rasa sebagai gulma ternyata bisa dimakan gitu. Masalah rasa tadi kan selera, yang penting bisa Iya. dimakan gitu. Jadi saya teringat ini kayak anak papala ini, jungle survival. Nah Kalau itu dulu kita menarik. belum apa? Hmm. Apa sekarang kan kayaknya udah nggak laku ya, apa, klub-klub pencinta alam gitu, komunitas-komunitas pencinta alam gitu. Kalaupun ada yang laku itu mimpinya hanya naik gunung gitu. Jadi teman saya itu yang punya pabrik kotrek itu tas untuk naik gunung di Jogja itu cerita kalau eh apa, sekarang tas buat naik gunung itu yang penting apa namanya, layak untuk selfie gitu, layak untuk foto gitu. Jadi beda sekali ini gaya pendaki dulu dan sekarang gitu ya. Padahal ya survival itu kan salah satu cara kita ngerti tentang ketahanan pangan juga sebenarnya. Kira-kira gitu Pak Pres. Jadi eh, perlahan juga bergeser tadi mencukupi kebutuhan pangan harus nanam. Tapi ternyata ada yang nggak harus ditanam bisa kita makan juga. Betul. Gitu. Betul. Ya, nah, jadi saya dengar juga tuh Pak Fali Mandiri Pangan tuh mau kayak bikin bukunya ya, jenis-jenis makanan, jenis-jenis gulma atau tanaman yang Hmm. sebenarnya edible tadi yang layak pangan gitu. Semoga itu. Saya lihat mulai pelan-pelan dikumpulin, nanti kalau sudah jadi oke tuh kita bisa berbagi sama banyak orang. Ternyata apa yang kita buang-buang tuh ternyata bisa dimakan gitu. Minimal buat Dimakan. dicampur Indomie bisa lah ya. Iya. Itu Minimal buat
Oh iya, saya kelewat Pak Bras, itu salah satu hasil dari kita bikin lomba mandiri pangan itu, kemudian sekarang kita bikin ada kayak komunitas pesertanya ya, dan banyak orang-orang yang menurut saya cukup hebat di situ. Ada Bu Hanifah itu yang pemenangnya, beliau cukup cukup rajin mendokumentasikan apa saja yang sudah dia tanam, apa saja yang sudah dia konsumsi, bahkan eh, punya banyak cerita, istilahnya apa, garden to table-nya gitu ya. Jadi misalnya saya nanam ini, saya panennya kayak gini, kemudian saya olah menjadi masakannya seperti ini gitu. Nah itu cukup apa? Menurut saya advance gitu ya, cukup luar biasa kalau kalau itu didokumentasikan. Ya sebenarnya agak mirip yang dilakukan Mbak Eda dengan komunitas Laudato Si-nya itu, bahwa kayak kalau di salah satu page-nya itu gitu ada daftar jenis-jenis rumput yang bisa dimakan atau gulma yang bisa dimakan gitu. Juga tapi eh, apa namanya, cara mengkonsumsinya itu eh, tidak cukup banyak gitu ya, apa dibahas. Rata-rata ya bisa dikeluban, pecel, di salad gitu, selesai gitu. Tapi sebenarnya banyak yang masih bisa dieksplor. Seperti misalnya jantung pisang, itu variasi olahannya ada banyak sekali yang bisa dikembangkan gitu. Ya. Kalau sih saya lihat memang tadi peran dari komunitas, karena orang-orangnya tuh mulai dari Sumatera sampai Papua. Saya lihat olahannya kemudian jadi beraneka ragam gitu. Jadi contohnya satu Betul. jantung pisang di Sumatera itu jadi apa, di Sulawesi bisa jadi Bisa makanan jadi. yang lain gitu. Jadi ternyata Indonesia menurut saya kaya gitu. Jadi tiap daerah itu kemudian punya aneka ragaman mengolah gitu. Jadi, Iya, jadi betul. kalau tadi ada juga sukun. Wah, itu kalau sukun sekarang tanamannya susah dijumpai tuh kalau itu. Ini kita Hmm, ya enak tuh. Saya tapi maunya kalau udah matang aja. Kalau kalau belum. kayak tunggale. Ini juga tadi ada usulan next lomba adalah lomba olahan ya. Jadi Iya. itu asik juga. Saya Hmm, beberapa memang berkunjung ke teman ini, termasuk Mas Koco tadi, dia punya kopi lugu di mana di di dekat Jogja. Semarang itu. Iya. Ternyata tadi itu eh, mencukupi kebutuhan pangan dari hutan, mengolah hutan juga seperti Mas Muladi. Nah, buat kita yang di kota-kota, berarti kita mengolah pangan dari di pekarangan ya. Pekarangan. Tadi Mas Muladi bisa contoh entah mengorbankan dindingnya, entah eh, mengorbankan halaman depan Anu, atau apa. Jadi ada yang eh, lahan, sedikit lahan untuk berbagi buat tanaman, juga berbagi untuk waktu ya. Walaupun misalnya petani malas tetap harus menyediakan waktu kan. iya, iya. Kemarin saya ini apa ya, kayak ikut ya kalau sekarang itulah seminar onlinean gitu. Itu ada temen di Bali, eh, luas rumahnya itu hanya 150 meter persegi kalau nggak salah, tetapi eh, 70% kebutuhan pangannya termasuk protein, jadi dia pelihara ayam dan punya kolam di rumahnya itu. eh, Dia bilang
bisa dia penuhin dari rumahnya gitu. Cuman eh, detail desainnya, misalnya berapa yang dia pakai untuk rumah, berapa yang dia sisakan untuk kandang ayam, untuk kolam, itu saya nggak mengekspor. Kalau Mas Pur hilang ya Mas Pur. Oh, ya. Mungkin ada hujan atau geledek di daerah Semarang Raya. Halo Mas Pur, hilang nih Mas.